Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Latifah Agustina Setiawardani dengan NIM 230509741117. Di sini saya dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi. Di sini saya akan menjelaskan proyek jaringan komputer pada pertemuan ke-12. Di sini proyek pertemuan ke-12 yaitu sebuah perusahaan teknologi bernama ABC Tech sedang berkembang dan ingin membangun infrastruktur jaringan yang efisien dan terjangkau. Manajemen ingin memastikan bahwa jaringan dapat memenuhi kebutuhan saat ini dan dapat dikembangkan di masa depan. Anda sebagai seorang administrator jaringan ditugaskan untuk menganalisis, merancang, dan mengimplementasikan jaringan perusahaan ini menggunakan Cisco Packet Tracker. Untuk spesifikasi perusahaannya yaitu nama perusahaannya ABC Tech, lokasinya yaitu 2 lantai, jumlah karyawannya yaitu 25 orang, divisi dan kebutuhannya yaitu lantai 1 yaitu untuk administrasi dan keuangan. Ini menggunakan 10 komputer, 2 printer, dan 1 server internal. Yang lantai 2 untuk IT dan pengembangan software menggunakan 15 komputer, 1 server internal, dan 1 printer. Untuk koneksi internet 1 ISP dengan bandwidth 100 Mbps. Keamanannya yaitu dibutuhkan segmentasi jaringan antara administrasi dan pengembangan yaitu VLAN. Tugas Anda yaitu Anda diminta untuk membuat desain jaringan dan simulasi konfigurasi di Cisco Packet Tracker dengan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu analisis kebutuhan jaringan meliputi tentukan topologi jaringan yang paling sesuai untuk perusahaan ini, identifikasi kebutuhan perangkat jaringan yaitu router, switch, access point, dan lain-lain. Kemudian ada perancangan jaringan. Di sini buat desain jaringan menggunakan Cisco Packet Tracker. Yang kedua, konfigurasi IP address dan subnetting sesuai kebutuhan. Yang ketiga yaitu buat VLAN untuk memisahkan jaringan administrasi dan IT. Di sini divisi administrasi menggunakan VLAN 20 dan IP address-nya menggunakan 192.xx.0/24, di mana XX itu diganti dengan bulan lahir Anda. Kemudian yang IT menggunakan VLAN 30 menggunakan IP address 10.10.xx.0/24, di mana XX adalah terakhir NIM, yaitu kalau saya yaitu 17. Kemudian implementasi dan pengujian yaitu pastikan semua perangkat dapat berkomunikasi, uji konfigurasi VLAN dan pastikan segmen jaringan tidak saling terhubung kecuali melalui router. Yang ketiga yaitu uji konektivitas ke server dan printer. Untuk ketentuan video. Kemudian lanjut ke Cisco Packet Tracker-nya. Di sini untuk lantai 1 adminnya tadi menggunakan 10 komputer, 2 printer, dan 1 server. Di sini untuk lantai 2 IT-nya menggunakan 15 PC, 1 server, dan 2 printer. Di sini seperti tugas-tugas jaringan komputer yang lain, kita akan meng-IP configuration kan setiap PC dan setiap printer dan server. Di sini untuk PC 1 menggunakan IP address-nya 192.168.8.2. 8 ini adalah bulan lahir. Kemudian subnet mask-nya 255.255.255.0. Untuk default gateway-nya menggunakan 192.168.8.1. Lanjut ke PC 2.
IP configuration-nya, IP address-nya ada 192.168.8.3. Jadi untuk setiap PC itu nanti angka terakhirnya ini akan bertambah 1. Contoh 1 untuk PC 1 tadi 2, jadi ini untuk PC 2 yaitu menggunakan 3. Kenapa tidak dimulai dari 1? Karena 1 sudah dipakai oleh switch. Jadi jangan lupa untuk 8 ini menggunakan bulan lahir dan 3 ini sesuai urutannya. Jadi PC terakhir di lantai 1 admin ini yaitu PC 10. Itu IP configuration-nya terakhir yaitu 11. Kemudian untuk server ini menggunakan 20, menggunakan bulan lahir sama yang lain 192.168. Subnet masknya juga sama seperti PC, defaultnya juga sama seperti PC. Kemudian untuk printer untuk fast internet 0 ini menggunakan lanjutan dari server yaitu menggunakan 21. Di sini kalau kita mau mengatur IP configuration dari printer, kita masuk ke interface. Di bawah interface ada fast internet 0. Di sini ada IP address, ada subnet mask, tapi tidak ada default gateway-nya yaitu di sini di settings. Di settings ini sama seperti PC yang lain 192.168.8.1. Untuk printer satunya ini sama fast internet 0, cuma di sini lanjut dari tadi kan 21 sekarang 22. Sama settingnya, default gateway-nya sama seperti PC lain. Lanjut ke lantai 2 yaitu IT. Di sini dimulai dari PC 11. Kalau di sini IP configuration-nya yaitu memakai 10.10.17.2. Jadi 17 itu NIM akhir dari NIM kita. Terus yang 2 ini sama seperti tadi lantai 1, jadi mengapa tidak menggunakan 1? Karena sudah dipakai oleh switch. Terus kita akan menggunakan 2, 3, 4 sampai ke PC terakhir. PC terakhir ada di PC 25. Di sini menggunakan terakhir yaitu 16. Kemudian untuk default gateway-nya itu 10.10.17.1. Jadi tidak ada yang diubah. Yang diubah cuma yang ini. Tetapi 17 ini menggunakan NIM akhir. Jadi kalau NIM sesuaikan dengan NIM akhir kalian. Kemudian kita akan meng-IP configuration kan switch. Di sini seperti dengan jaringan komputer pertemuan kemarin, kita akan masuk ke bagian switch, kemudian CLI. Kemudian kita enter, jadi nanti akan muncul kode kayak gini. Terus kita akan enter. Di sini ada switch enable, kita ketikkan enable, kemudian kita enter, kita ketikkan configure terminal, kemudian kita akan menggunakan VLAN 20 karena kita bagian lantai 1. Terus pakai name admin, terus exit, terus kita akan masukkan interface range fast Ethernet 0/1 sampai 12. Kenapa sampai 12? Karena tadi PC kita atau kabel kita terhubung 1 sampai 12. Kemudian
kita enter switch port mode akses, kita enter lagi switch port akses VLAN 20 terus exit. Kemudian kita interface face internet 0/1. Ini kenapa muncul ini? Karena tadi saya mengecek apakah VLAN-nya sudah masuk apa belum. Jadi nanti otomatis VLAN-nya dari 1 akan berubah menjadi 20. Kemudian kita akan mengetik ini exit, terus interface face internet 0 ini exit, terus interface gigabyte Ethernet 0/1. Ini untuk itu ya, server. Kemudian switch port akses VLAN 20 terus exit. Terus interface gigabyte Ethernet 0/2. Kemudian di enter, terus kita ketikkan switch port mode terang, kemudian switch port terang allow VLAN 20, kemudian no shutdown, kemudian exit. Kemudian kita sudah mengatur IP configuration-nya switch 0, yaitu switch pada lantai 1 admin. Kemudian kita beralih pada switch lantai 2, yaitu untuk ruangan IT. Di sini sama seperti switch yang 0 yang berada pada lantai 1. Kita akan enter, kemudian kita ketik enable, kemudian configure terminal, terus pakai VLAN 30 karena kita sudah di lantai 2, yaitu untuk ruangan IT, terus name IT, terus exit, terus pakai interface range face internet 0/1 sampai 16. Kenapa 1 sampai 16? Karena kita menggunakan kabel berjumlah 16 tadi. Switch portnya mode akses, switch port akses VLAN 30, jangan lupa exit. Terus interface gigabyte Ethernet 0/1, switch port akses VLAN 30, exit. Kemudian kita ketik interface gigabyte Ethernet 0/2, switch port mode terang, switch port terang allow VLAN 30, no shutdown, exit. Kita sudah mengatur IP configuration dari switch pada lantai 2, yaitu IT. Kemudian kita akan mengatur configuration dari router 1. Jadi sama seperti switch tadi, di sini kita enter, kemudian kita tulis enable, kemudian configure terminal, terus interface face internet 0/0. Ini lanjut, ini karena saya tadi mengecek lagi, terus lanjut ke interface face internet 0/0.20, encapsulation.1i20, IP address-nya kita ketik 192.168.8.1. Karena kenapa 1 untuk router, kemudian 255.255.255.0, no shutdown, exit, kemudian interface face internet 0/1.30, terus encapsulation.1i30, IP address-nya 10.10.17.1, 255.255.255.0, terus no shutdown, exit, terus interface face internet 0/0, terus no shutdown. Kemudian kita enter lagi, muncul bagian ini, kemudian exit, terus kita interface face internet 0/1, no shutdown, terus muncul. Jadi ini digunakan untuk mengubah warna tanda panah. Jadi kalau kita belum mengatur IP configuration-nya, tanda panah ini bakal berwarna merah. Karena kalau kita sudah mengaturnya, tanda panah ini akan berubah warna hijau. Kemudian kita akan mencoba command prompt PC 1. Jadi tadi saya sudah mencoba di PC 1, yaitu di ping buat 192.168.8.5 dan berhasil ya teman-teman. Ini untuk servernya juga berhasil. Kemudian
Untuk ini juga berhasil, dicoba pada PC 10, dicoba untuk printernya juga berhasil. Kemudian untuk lantai itu di pink juga berhasil. Jadi nanti teman-teman pink terus diketik ini IP-nya, terus akan muncul ini. Hati-hati ya teman-teman pada pengaturan kabel-kabelnya ini. Terus kalau mengirim paket jangan lupa dipencet simulation. Terus kita akan mencoba kirim paket dari PC 10 ke server. Sorry, kita reset dulu. Kita coba ya teman-teman, apakah berhasil. Kita coba lagi ya, karena tadi agak ngebug laptopnya. Kita akan mengirim paket dari PC 10 ke server. Untuk statusnya sukses ya, lanjut. Dari PC 1 10 ke PC 1. Kalau dia double itu kita pakai constant delay. Setelah statusnya sukses ya, kita lanjut dari lantai 2. Dari PC 25 ke ke printer. Jadi kita akan mencoba ngeprint di lantai yang berbeda. Kita kirim paketnya. Berhasil ya teman-teman tadi, tapi agak ngebug laptopnya, jadi kita mulai dari awal. Oke, berhasil. Oke, berhasil ya teman-teman. Coba kita di satu lantai saja, di lantai 2. Kita delete, kita reset dulu biar tidak tertumpuk saat mengirim paket dari PC 13 ke server 1. Oke, berhasil ya teman-teman. Jadi cukup penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau kebingungan dari video saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.